Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada pembelajaran biologi bersama Bapak Alfian Ahmad Hidayat SPD. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hal yang baru ya. Karena bab sebelumnya sudah habis, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, ini pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini, yaitu tentang pembelahan sel, yaitu mitosis. Ya. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya, atau pada layar kalian. Oke, di situ ada gambar pertumbuhan ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kalian tumbuh dari bayi sampai dewasa, jumlah atau massa tubuhnya itu bertambah, tetap, atau berkurang? Ya, benar, bertambah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sel ketika kalian bayi hingga dewasa itu jumlahnya sama, atau bertambah, atau berkurang? Ya, benar ya. Jumlah selnya pun mengalami pertambahan ya. Nah, proses pertambahannya itu dengan cara, ya benar, melalui pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Ya. Nah, ini adalah pembelahan sel ya. Ini peta konsep pada bab pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 besar ya, yaitu ada amitosis, ada mitosis, dan ada meiosis. Oke, hari ini kita akan pelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu amitosis. Oke, sini adalah pembelahan amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel, di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik ya, atau sel yang tidak memiliki membran inti. Misalnya pada bakteri dan ganggang biru ya. Atau pernah kalian mendengar protozoa ya, seperti amuba atau paramecium, itu juga mengalami pembelahan secara amitosis atau pembelahan biner ya. Di sini ada gambar ya. Ini ada proses pembelahan ya, secara langsung tanpa melalui tahap-tahap ya. Yang tadinya 1 menjadi 2 ya. Ini terjadi pada contohnya pada bakteri ya. Oke. Jadi itu ya. Yang pertama adalah tentang pembelahan amitosis ya. Nah, lanjut. Tadi kita sudah melihat pada peta konsep pembelahan itu menjadi 3 ya. Amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, mitosis ini pembelahan yang tidak melalui tahap-tahap pembelahan ya, sedangkan amitosis dan meiosis itu melalui tahap-tahap pembelahan. Nah, hari ini kita akan pelajari yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Ada video, silakan kalian perhatikan. Kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar.
balas kau, Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Oke, setelah kalian mengamati video yang tadi Bapak tayangkan, pertanyaan apa yang terlintas dalam benak kalian setelah melihat video tadi ya? Ya, benar ya. Tadi ada anak yang terluka ya, bagian lututnya terluka dan mengalami pendarahan ya tadi ya. Oke, Kita secara main biologis yuk. mungkin pertanyaannya, apakah luka tersebut bisa disembuhkan? Ya, bisa disembuhkan ya. Apakah jaringan pada lutut anak tersebut mengalami Hei kerusakan? teman-teman, Jelas kita ya, main karena kucing-kucingan dia yuk. terjatuh dan terluka. Aku Bagaimana ikutan cara juga. memperbaiki jaringan Oke yang rusak deh. tersebut ya? Ayo kita hopping Ya pak. benar ya, Om jawabannya adalah Plimpa. dengan cara Om meregenerasi Plimpa. sel-selnya ya. Om Sekarang Plimpa. bagaimana cara meregenerasi sel? Om Ya tadi, Plimpa. yaitu dengan cara Muti jadi pembelahan kucing. sel. Nah, apa itu pembelahan selnya secara apa? Yaitu secara mitosis ya. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari pembelahan sel yang kedua, yaitu secara mitosis. Mitosis ini adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung yang melalui tahap-tahapan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan ya, dan berfungsi memperbaiki jaringan yang rusak ya. Seperti contoh pada video yang sebelumnya Bapak tayangkan ya. Nah, tahap-tahap pembelahan mitosis itu ada 4 ya. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya. Kemudian itu ada QR code tentang video mitosis. Bisa kalian scan dan tonton ya. Nah sebelumnya, sebelum mengalami proses 4 tahap tadi pada mitosis, itu terdapat masa istirahat sel ya, atau interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase ini, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti ya. Nah, interfase terbagi menjadi 3 fase ya, yaitu fase pertumbuhan primer atau G1 atau GAP1 ya. Yang kedua ada fase sintesis ya, atau S, dan yang terakhir adalah fase pertumbuhan sekunder atau bisa disebut G2 ataupun GAP2.
Nah, interfase ini adalah fase yang paling lama ya, yaitu 90% dari keseluruhan waktu proses pembelahan ya. Baru 10%-nya itu proses mitosis yang tadi ya, yaitu yang profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, selanjutnya kita bahas yang setiap pembelahannya ya. Di sini setelah mengalami proses interfase, barulah kita masuk ke fase mitotik ya. Yang tadi sudah Bapak sebutkan, ada profase ya, ada metafase, ada anafase, telofase, dan telofase ya yang terakhir. Oke, bisa kalian lihat ya di layar itu yang pertama adalah profase. Di situ ada selnya ya. Profase ini memiliki ciri-ciri pembelahannya yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil ya atau fragmen atau menghilang ya membran intinya itu. Kemudian kromosomnya menebal ya. Kemudian bisa dilihat itu ada sentriol ya, bermigrasi ya pada kutub yang berbeda dan spindle pembelahan mulai terbentuk ya. Itu ciri-ciri pada tahap profase ya. Selanjutnya ini ada tahap metafase ya. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Di sini sudah berjejer ya kromosomnya. Seperti ciri-cirinya itu kromosom berjejer pada bidang ekuator ya. Atau pada bagian ekuator pembelahan. Serta bagian spindle telah berikatan dengan kromatidnya ya. Bisa dilihat ya itu ada benang-benang yang sudah menempel pada kromatid atau kromosom ya. Kemudian selanjutnya tahap anafase ya. Ini memiliki ciri-ciri kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan ya. Kemudian pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama ya. Ya jadi ini kromosom atau kromatisaura adaranya itu ditarik ke kutub masing-masing ya dan memiliki kromosom yang jumlahnya sama ya. Kemudian tahap terakhir dalam fase mitosis yaitu telofase. Ini memiliki ciri ya membran inti mulai kembali bergabung ya. Kromosom mulai merenggang ya. Kemudian ciri yang lainnya anak inti atau nukleus dan membran nukleus mulai muncul kembali. Dan yang paling penting dari semua ciri-cirinya itu dapat terlihat ya di sini terjadi proses sitokinesis ya atau proses pembelahan sitoplasma ya yang membagi sel menjadi dua sel anak yang identik satu sama lainnya. Dan hasil dari mitosis ini adalah menghasilkan dua sel yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya yaitu diploid ya atau 2N. Baik, sampailah kita akhir pada pembelahan sel pada hari ini ya. Dapat kita simpulkan ya dari semua pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, jadi pembelahan sel itu dibagi menjadi dua ya, yaitu pembelahan sel secara langsung ya, ada amitosis tadi ya, contohnya pada bakteri yang sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian ada pembelahan secara tidak langsung ya, yaitu ada mitosis dan meiosis ya. Kita juga sudah mempelajari yang mitosis ya. Nah, mitosis ini adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung yang memenuhi tahapan pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan ya, dan berfungsi memperbaiki jaringan yang rusak ya. Tadi bisa kalian simak bersama ya, terdapat pada video yang sudah Bapak tayangkan ya, di situ ada animasi anak yang terluka dan cara memperbaiki jaringan yang rusak pada lukanya itu dengan cara meregenerasi sel dengan cara pembelahan sel secara mitosis ya. Adapun tahapan-tahapan pembelahan mitosis yaitu ya ada 4 tadi yang sudah kita bahas bersama. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelahnya Bapak lampirkan QR code ya, video mitosis bisa kalian tonton. Kemudian ini ada Aspern Running ya, ini tentang siklus sel dan kanker. Ini pendalaman materi terkait pembelahan mitosis yang sudah kita bahas tadi ya. Bisa kalian akses ya QR code-nya, yaitu tentang siklus sel dan kanker ya.
Baik, itu saja mungkin pembelajaran biologi hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat untuk kalian dan menambah rasa syukur kalian bahwa ternyata Allah atau Tuhan menciptakan kita dengan sangat sempurna, dengan sangat spesifik, ya, hingga kita terluka pun, bagian terkecilnya pun rusak dan mengalami regenerasi sel dengan cara pembelahan sel. Baik, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel secara meiosis. Baik, terima kasih semua yang sudah menonton video pembelajaran biologi hari ini. Bapak Alfian Ahmad Hidayat, mohon undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.